Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 12 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Kalau dihitung sejak awal tahun hingga hari ini, sudah banyak bencana, musibah, atau peristiwa sosial yang terjadi di bangsa ini. Mulai dari pesawat yang hilang kontak, lalu terjatuh di dalam laut. Banjir besar yang terjadi di beberapa daerah, tanah longsor, hingga gempa bumi. Belum lama semua bencana itu berlalu, kita dikejutkan oleh peristiwa hilangnya kapal selam yang sedang berlatih tempur. Saat terjadi sebuah peristiwa sosial yang terjadi di bangsa ini, seringkali muncul gerakan doa secara mendadak, sporadis, masif, dan bersifat darurat. Orang-orang lalu berfungsi menjadi seorang pendoa. Orang yang tidak pernah berdoa akhirnya jadi ikut berdoa. Kemudian muncul hashtag di mana-mana untuk mendoakan sesuatu. Sampai peristiwa itu berlalu, lalu berhenti berdoa, hingga muncul lagi peristiwa yang baru. Orang mendadak jadi pendoa lagi. Demikian seterusnya. Sebenarnya motivasi orang menjadi pendoa mendadak itu yang pertama, tentu supaya korban dalam peristiwa itu tertolong. Tapi yang kedua bisa jadi karena takut. Banyak orang berdoa hanya karena takut supaya dia tidak mengalami peristiwa tersebut. Firman Tuhan mengatakan, "Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Bangsa kita ini sedang butuh pendoa-pendoa yang tidak kenal kata berhenti, tidak mengenal lelah, dan tidak jemu untuk mendoakan. Jangan hanya berdoa syafaat hanya karena terjadi musibah atau bencana. Jangan hanya berdoa saat ada masalah besar menimpa, tapi berdoalah karena memang itu tugas kita yang tidak mengenal kata akhir. Seorang pendoa adalah perantara bagi bangsa ini dengan Tuhan. Seorang pendoa mau menyediakan diri untuk menangisi bangsa ini demi keselamatan dan kesejahteraannya. Secara pribadi, kita masing-masing memang punya pergumulan yang ingin untuk didoakan. Apakah itu pergumulan sakit, keuangan, masalah rumah tangga, pekerjaan, pasangan hidup, dan berbagai masalah lain. Seakan kalau diminta untuk mengajukan permohonan doa, kita maju pada barisan pertama dengan sederet permohonan doa. Tapi jangan lupa, kita tidak hanya punya hak untuk didoakan, kita punya tugas untuk berdoa bagi bangsa ini. Dalam doa pribadi Anda, sisipkan doa syafaat untuk keselamatan bangsa ini. Doakan jalannya pemerintahan supaya aman. Doakan supaya bangsa ini terhindar dari bencana dan malapetaka. Doakan supaya bangsa kita terlepas dari COVID. Jangan berhenti mendoakan bangsa ini. Indonesia perlu dukungan doa Anda. Indonesia perlu air mata Anda. Indonesia perlu ratapan dan erangan Anda. Kami setiap hari membuat pokok doa syafaat dengan topik yang berbeda. Kami sedang membentuk pasukan doa. Pasukan doa yang bukan terdiri dari orang-orang yang dalam tanda kutip ahli dalam berdoa. Tapi mereka adalah orang-orang biasa yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Tapi mau menaruh beban di hati mereka untuk bangsa ini. Nabi Samuel berkata, "Kalau aku berhenti mendoakan kamu," maksudnya itu bangsa Israel, "maka aku berdosa kepada Tuhan." Jangan berhenti mendoakan supaya kita tidak berdosa. Jangan berhenti mendoakan karena memang kita rindu bangsa ini dimenangkan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, Tuhan, anak-anak. Kami sadar bahwa kami harus menjadi pendoa, menjadi perantara, menjadi seorang yang bersyafaat ya Tuhan bagi bangsa ini.
Kami tidak mau berhenti mendoakan bagi bangsa ini ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami cuma minta supaya diperhatikan kepentingan kami, supaya dibereskan pergumulan kami, supaya ditolong setiap kesulitan yang kami hadapi. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk keselamatan bangsa ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa ini, hindarkan dari segala celaka dan mara bahaya. Kami mau berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa ini terlepas dari segala beban yang memberatkan bangsa ini. Khususnya untuk COVID-19 yang sampai hari ini masih dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, dan belum selesai. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bangsa ini mengalami kemenangan yang besar. Akan ada banyak orang yang mengenal nama Yesus, dan hati mereka dipulihkan, diubahkan. Dan banyak orang akan mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau berhenti mendoakan bangsa ini. Berkati pemimpin negara ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga segenap kabinet, juga segenap pimpinan lembaga tinggi negara, sampai aparat pemerintahan dari pusat sampai yang paling rendah sekalipun. Kami berdoa, mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan, diberikan kewibawaan yang dari Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tidak korupsi, dan juga tidak melakukan hal yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ajari kami untuk mau dan mampu berdoa bagi bangsa ini tanpa henti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi seorang pendoa syafaat yang tidak pernah berhenti berdoa bagi Indonesia. Salam dari saya, Kira Harjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.